Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indra Pahala, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai pengampu mata kuliah akuntansi pajak. Pada kali ini kita akan menyimak presentasi yang akan disampaikan oleh mahasiswa saya dari kelas S1 Akuntansi C angkatan 2022, yaitu akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi pajak. Baik, untuk semuanya, selamat menyaksikan dan menyimak materi-materi yang akan disampaikan oleh mahasiswa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pajak semuanya, pada video kali ini akan ada pembahasan mengenai perlakuan akuntansi dan pajak dalam hal investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Nah, beberapa submateri yang akan dibahas diantaranya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada investasi saham, yang ketiga ada investasi obligasi, dan yang terakhir adalah investasi dari sudut pandang akuntansi dan pajak. Nah, teman-teman pajak jangan lupa disimak ya. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya mengenalkan presenter yang akan membahas materi pada kali ini. Yang pertama ada Anggi Melinda, yang kedua ada Nadia Josephine, dan yang ketiga ada Nadia Anida. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Nah, teman-teman pajak, kalian tahu nggak sih, beberapa perusahaan kadang mempunyai jumlah dana di kas dan bank yang berlebihan, dan secara umum tidak dimanfaatkan. Nah, perusahaan yang pintar ini tentu saja tidak akan membiarkan dana tersebut di bank saja, tetapi mereka akan menginvestasikan dana tersebut, misalnya sebagai investasi sekuritas ataupun surat berharga lainnya. Nah, bentuk investasi dalam surat berharga ini sangat bermanfaat loh, karena dapat segera dijual. Umumnya, syarat yang harus dipenuhi untuk digolongkan sebagai penyertaan sementara yaitu: pertama, dapat diperjualbelikan dengan segera, kemudian dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu membutuhkan dana, dan yang terakhir dimaksudkan untuk tidak menguasai perusahaan. Nah, teman-teman pajak, pasar modal mempunyai peranan penting loh di suatu negara, yang mana tujuannya ini adalah untuk menciptakan fasilitas bagi kepentingan industri dalam memenuhi permintaan dan penawaran modal. Nah, teman-teman, peranan pasar modal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya, pasar modal ini memberikan kesempatan partisipasi masyarakat kepada perusahaan dalam kepemilikan saham. Kemudian, pasar modal sebagai sarana interaksi antara investor dengan perusahaan yang membutuhkan dana. Kemudian, pasar modal dapat menyediakan informasi yang akurat bagi investor. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia berupa surat berharga pasar modal yang dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu saham. Saham adalah penyertaan modal dalam pemilikan suatu perseroan terbatas atau emiten. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan utang atas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan penerbit obligasi. Yang ketiga yaitu derivatif dari efek, yaitu setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, serta sekuritas kredit lainnya. Nah, sebagai contoh dari derivatif dari efek ini adalah yang pertama itu ada right atau claim, yang kedua itu ada warrant, yang ketiga itu ada saham dividen, yang keempat itu ada saham bonus, yang kelima itu ada obligasi convertible, dan yang terakhir itu ada reksadana. Investasi saham. Salah satu bentuk dari investasi jangka pendek adalah investasi saham. Pencatatan investasi jangka pendek ini didasarkan pada nilai perolehannya, yaitu harga pembelian ditambah dengan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembelian tersebut. Saham-saham yang dibeli bersifat investasi sementara, dapat dikategorikan menjadi saham biasa atau common stock, atau juga saham preferen atau preference stock. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Februari 2020, dibeli 1000 lembar saham preferen 20% dari PT Bina dengan nominal Rp10.000 per lembar, kurs 110. Biaya provisi dan materai dibayarkan sebesar Rp20.000. Dividen akan dibayarkan setiap akhir tahun. Pada tanggal 10 Maret 2020, perusahaan menjual kembali sahamnya dengan kurs 112 dan juga biaya penjualan sebesar Rp20.000.
Nah, dari sini kita mengetahui bahwa ada 3 transaksi yang harus dilakukan penjurnalan. Nah, untuk menjurnal 3 transaksi tersebut, kita membutuhkan 3 ayat jurnal. Yang pertama adalah ayat jurnal yang kita butuhkan untuk pembelian saham preferen. Nah, untuk pembelian saham preferen, ayat jurnalnya adalah saham preferen atau investasi saham preferen PT Bina pada kas. Nah, untuk mengetahui berapa nilai nominal yang harus kita jurnal, maka kita harus menghitung terlebih dahulu perhitungan harga perolehan dari si sahamnya dengan cara menambahkan harga kurs saham ditambah dengan biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh si saham tersebut. Sehingga di sini kita peroleh dari perhitungan tersebut memperoleh Rp11.020.000 yang akan dimasukkan ke ayat jurnal pertama. Kemudian untuk ayat jurnal kedua, yaitu adalah ayat jurnal untuk penerimaan dividen saham preferen. Nah, untuk ayat jurnal penerimaan dividen saham preferen itu adalah kas pada penghasilan dividen. Dan untuk mengetahui nilai yang harus kita jurnal, maka kita harus menghitung terlebih dahulu berapakah besarnya dividen yang kita terima pada tanggal yang bersangkutan, yaitu dengan cara mengalihkan 20% yaitu yang diketahui di soal dengan Rp10 juta yaitu nilai dari sahamnya, sehingga diperolehlah angka Rp2 juta untuk dividen yang diperoleh. Nah, kemudian yang terakhir adalah penjurnalan untuk penjualan saham preferen. Nah, untuk jurnal yang diperlukan itu adalah kas pada saham preferen dan juga pada keuntungan penjualan saham. Karena dalam kasus ini kita memperoleh keuntungan dalam penjualan saham tersebut. Cara untuk mengetahui apakah kita memperoleh keuntungan atau kerugian, yang pertama kita harus terlebih dahulu mengetahui berapa harga penjualan dari saham yang kita jual tersebut. Caranya adalah dengan menambahkan harga kurs atau harga kurs sahamnya ditambah dengan biaya penjualannya, sehingga diperolehlah harga penjualannya sebesar Rp11.180.000. Nah, karena diketahui di atas bahwa harga kurs sahamnya itu hanya sebesar Rp11.020.000, sehingga di sini ada selisih di mana kas yang kita terima lebih besar dibanding dengan nilai atau harga kurs sahamnya. Karena itu, kita memperoleh sebuah laba dari penjualan saham tersebut sebesar selisihnya, yaitu Rp160.000. Bentuk investasi yang kedua yang akan kita bahas adalah investasi bentuk obligasi. Obligasi termasuk dalam surat-surat berharga. Keuntungan yang diperoleh dari obligasi berupa bunga dapat diterima dengan periode 2 kali dalam setahun, atau juga bisa sekali dalam setahun atau 4 kali dalam setahun. Hal ini sepenuhnya bergantung pada pihak yang menerbitkan obligasi tersebut. Nah, di sini kita akan membahas suatu contoh, di mana pada tanggal 1 Agustus 2020, kita membeli 100 lembar obligasi dari PT Anda dengan nominal 100.000 per lembar kurs 101. Bunga obligasi 20%, setahun dibayarkan pada setiap 1 Mei dan juga 1 November. Berarti kita akan membayar bunga setiap 2 kali setahun. Nah, provisi dan matra yang diperhitungkan itu adalah sebesar Rp20.000, dan kemudian obligasi tersebut dijual pada kurs 105 dan biaya penjualannya Rp2.000 per tanggal 1 Desember 2020. Kita akan membuat 3 jurnal yang dibutuhkan. Yang pertama adalah jurnal untuk pembelian dari obligasinya, yang kedua adalah untuk penghasilan bunga yang diterima, dan juga yang terakhir adalah untuk penjualan obligasi pada tanggal 1 Desember 2012. Untuk jurnal yang pertama atau jurnal pembeliannya, di sini kita akan menjurnal investasi obligasi yang bertambah di sebelah debit, yaitu sebesar harga kurs ditambah dengan biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya provisi dan juga materai. Dan yang kedua adalah penghasilan bunga yang akan berkurang di sebelah debit sebesar Rp500.000. Nah, nilai Rp500.000 ini diperoleh dari 3/12 dikali 20% dikali dengan Rp10 juta. Dapatlah Rp500.000. Dan ada juga akun terakhir yaitu kas besar jumlahnya, yaitu Rp10.620.000. Dan untuk jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mengakui penghasilan bunga atau interest revenue sebesar Rp1 juta. Nah, ini diperoleh dari 6/12 sesuai
ketentuan di soal yaitu pembayarannya semi anual. Semi anual berarti 6 bulan, jadi 6/12 dikali 20% rate dari interestnya dikali dengan 10 juta rupiah hingga memperoleh nilai 1 juta rupiah. Nah, ini akan dimasukkan ke jurnal dengan air jurnal kas pada penghasilan bunga. Dan yang terakhir adalah ketika penjualan. Di sini, maka ketika penjualan obligasi kita akan memperoleh kas, kemudian ada juga rugi atau laba, dan juga ada akun obligasinya akan berkurang di kredit, dan juga penghasilan bunganya yang harus kita akui. Nah, untuk mengetahui berapa kas yang kita peroleh dari penjualan ini, kita hanya perlu mengurangi harga kurs dari obligasinya dengan biaya yang kita keluarkan untuk penjualan tersebut. Nah, di sini kita memperoleh angka Rp10.480.000. Nah, kemudian di sini kita mengalami suatu kerugian karena harga dari kursnya itu lebih tinggi dibanding dengan kas yang kita terima, sehingga kita memperoleh rugi dari penjualan ini sebesar Rp140.000. Dan untuk yang terakhir adalah perhitungan dari bunganya. Nah, untuk bunganya itu yang perlu kita hitung adalah bunga sejak pembayaran kupon terakhir yaitu 1 November hingga bunga yang harus kita akui pada 1 Desember. Jadi di situ ada jarak waktu 1 bulan dari 1 November hingga 1 Desember. Nah, untuk perhitungannya 1/6 dikali dengan 1 juta rupiah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang akuntansi pajak. Prinsip yang berlaku dalam akuntansi komersial diikuti juga dalam akuntansi pajak. Undang-undang pajak sendiri tidak mengatur secara terperinci yang berkaitan tentang investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Untuk sekuritas saham sendiri, akuntansi komersial mempunyai alternatif dalam penilaian sekuritas, yaitu yang pertama ada harga perolehan atau disebut cost method, lalu yang kedua ada harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar. Penilaian sekuritas ini serupa dengan penilaian persediaan. Untuk kepentingan akuntansi pajak telah diatur dalam penjelasan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH bahwa penilaian barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Oleh karena itu, penghasilan berupa dividen diakui pada saat terjadinya pembagian dividen. Terkait dengan sekuritas saham ini, dari sisi capital gain perlu dipahami bahwa pasal-pasal yang mengatur seperti pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPH yang menyatakan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan Indonesia tidak dikategorikan sebagai objek untuk dikenakan pajak penghasilan dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. PPh atas bunga obligasi yang dipungut tidak dapat dikapitalisasi, tetapi pencatatannya dilakukan sebagai pajak yang dibayar di muka, yaitu PPh pasal 23. Penghasilan yang diperoleh atas investasi berupa obligasi ini berupa bunga atau capital gain atau realisasi di sagio atau selisih antara nilai nominal dengan nilai perolehan. Aturan perpajakan atas penghasilan dari bunga obligasi dan dividen dari saham yang diperdagangkan di bursa mengacu pada undang-undang tidak termasuk kategori objek PPh. Tetapi apabila penerimanya adalah wajib pajak orang pribadi yang melebihi penghasilan tidak kena pajak, maka dividen yang diterimanya itu dikenakan PPh. Termasuk dalam pengertian sekuritas tidak terbatas, pada saham dan obligasi dapat pula dibentuk wakaf komersial, promissory notes, bill of exchange atau trade acceptance, repurchase agreement, bankers acceptance, dan sertifikat deposito. Demikian materi akuntansi investasi jangka pendek dan jangka panjang dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.